Halo, apa kabar? Sehat. Sehat. Kan aku lucu gak, Kak? Lucu. Tadi aku bilang udah lucu. Iya kan? By the way aku lagi open PO ya guys di @mediumugly.id di Instagram. Jadi kalian cek aja di bio-nya. Ya, gimana Kak? Kabarnya sehat Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Yuka sehat? Sehat. Kenapa cengar-cengir? Ya apa-apa. Happy to see you Kak. Happy to see you too. Kita ketemu setahun sekali ya. Betul. Ampun. Cuma aku lumayan terkejut Kak abis ketemu Kakak. Kenapa tuh? Terus besoknya aku nge-scroll. Kak Indah ternyata jago joget ya, jago dance. Lagu Jennie waktu itu. Aduh, iya lagi. Oke, jadi Yuka, jadi begini Oh, ya. iya, Oke, ini gilirannya Yuka aja ya. Oke, siap. Itu kayaknya nanti di belakang aja ya. Oke Kak. Oke, gimana Yuk? Yuka termasuk salah satu founder ya? Ya, Maraton. karena early aja sih. Oke. Gimana setelah 3 season dilewatin, maraton makin besar, apa yang dirasain, pendapat Yuka gimana? Yang dirasain mungkin karena semuanya berjalan sangat cepat untuk saya, jadi saya tidak mempunyai waktu untuk memproses. Habis ini ada sesuatu lagi, lagi. Jadi ya gak ada waktu buat tenang aja sih rasanya. Tenang dalam artian apa aja ya nge-recap gitu di kepala. Oh, si memprosesnya tadi berarti ya, si waktunya yang gak ada. Nah terus gimana dong? Maksudnya kan akhirnya hidup tetap harus berjalan nih dengan segala fase yang cepat, perubahan yang cepat ini gitu. Dealingnya gimana berarti Yuk? Ya jalanin apa yang depan mata dulu aja sih. Maksudnya di saat ada opportunity mungkin memang ini waktunya sibuk. Kalau aku tuh selalu percaya kalau misalkan segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin ini lagi masa dan waktunya untuk aku bergerak. Dan sampai dikasih alarm buat berhenti, baru aku berhenti. Oke. Jadi sejauh ini kamu ngerasa bahwa ini memang masih masanya kamu untuk bergerak? Yap. Pergerakan apa aja yang udah kamu lakukan? Pergerakan apa aja? Maraton 1, 2, 3 kan aku terinclude ya di dalam semuanya ya. Apalagi ketemu sama banyak orang baru, dari aku yang belum mengenal siapa-siapa mungkin, atau yang belum orang belum tahu aku di showbiz. Ya itu aku dari tiba-tiba main film, sekarang closingan mesti di festival, atau mungkin aku tiba-tiba disuruh manggung di Pesta Pora, synchronize, tanggal 30 aku mesti stand up comedy. Wow. Maksudnya itu kan tahu-tahu aku punya clothing brand. Iya benar-benar. Maksudnya itu kan hal-hal yang ya Yuka 2 tahun lalu pun untuk bermimpi sejauh itu pun aku gak berani. Tapi mungkin aku tiap harinya pun kayak tiap hari, ini aku pernah ngomong juga di stream, tiap harinya pun kalau aku bangun, ini kan kalau lagi begini kan jarang ketemu Michelle. Waktu bangun pun aku kayak, oh iya gue cowoknya Michelle ya. Gitu Kak. Sampai lupa. Iya. Mungkin karena ini hidup yang nggak pernah aku bayangkan aja. Jadi tiap hari aku mungkin masih banyak kagetnya gitu. Karena si prosesnya cepet banget tadi juga ya. Oke. Nah kalau nggak ada maraton, 2 tahun lalu, Yuka kepikirannya tahun ini tuh ngapain? 2 tahun lalu, aku udah punya beberapa plan. Yang pertama waktu itu memang tujuan aku kelarin rumah orang tua. Jadi aku udah ada ketemu caranya, cuman waktu itu aku mesti korbanin setahun. Setahun tanpa break. Dan itu memang udah aku jalanin in proses discussion marathon season 1 pun aku lagi ngejalanin itu. Itu kelar, aku mungkin ada beberapa opsi hidup tenang yang tadi aku bilang. Menghilang ke luar negeri atau apa, aku nggak tahu. Atau mungkin aku ke daerah ngumpulin duit secukupnya terus aku kuliah, habis itu jadi guru, I don't know. Atau mungkin kalau misalkan aku gak kuat, asuransi jiwa. Hanya 2 opsi itu. Exit plan-nya. Oke. Nah berarti kan dengan kamu yang berharap tadinya planningnya untuk hidup tenang, otomatis dengan 3 season ini hidupmu tidak tenang dong, dengan segala exposure dan spotlight yang kamu dapat, ya nggak sih? Ini positif way ya. Oke. Nah terus gimana berarti? Maksudnya ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di planning gitu loh. Terus gimana? Aku ngerasa ini bukan sebuah kebetulan sih, tapi mungkin kehadiran aku di spotlight yang ini on the bright side, mungkin kehadiran aku menolong banyak orang tanpa aku sadarin.
Karena menurut aku hal-hal seperti ini yang tiba-tiba datang ke aku tanpa aku perjuangkan dengan niat buruk, tanpa aku perjuangkan dengan menjatuhkan orang lain. Yeah. Aneh rasanya kalau misalkan tanggung jawab yang sebesar ini dikasih ke aku, kalau misalkan nggak ada impact buat orang lain. Wow. Apa hal yang mungkin menurut kamu kerasa gitu akhirnya impactnya ke orang lain after tanggung jawab ini kamu dapetin? Udah pasti ke orang tua ya, orang terdekat dulu. Yeah. Terus sedikit banyak aku membantu teman. Sedikit banyaknya aku meringankan beban mungkin para kru. Sedikit banyaknya mungkin kehadiran aku itu bisa menjadi menjadi rest area untuk beberapa orang. Mungkin untuk para talent, untuk para orang yang bertemu aku nggak tahu juga. Atau mungkin orang yang mendengar aku berbicara melihat ada oh bisa ya seperti itu ya, oh ada pemikiran seperti ini ya, dan lain segala macam. Aku berharapnya sih impact positif itu, tapi aku nggak tahu sampai mungkin ada seseorang yang kasih tahu aku gitu. Cuman ya harapan aku seperti itu sih. Oke. Tapi pernah ada di titik dimana kamu ngerasa capek nggak sih ngejalanin ini semua? Yuk. Beberapa tahun lalu kah atau tahun ini? Kapan pun? Capek mah banyak kak. Karena aku memang Kita tahun lalu ketemu pas kamu lagi capek nggak sih? Iya kan? Betul. Kamu duduk dan kamu bilang lagi capek. Yes. Oke. Capek pasti ada. Cuma belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, capeknya aku tuh tidak menuju kepada rasa putus asa. Capaian ini mungkin aku cuma perlu tenang. Aku cuma perlu sendiri. Aku cuma perlu take a break. Jadi capeknya ini menurut aku capek yang berkualitas. Kalau dulu tuh capeknya mungkin destruktif. Seperti itu sih kalau aku. You kan ini basically introvert ya? Awalnya ekstrovert, cuma gara-gara COVID jadi introvert. Oh gitu? Iya. Tadinya aku social butterfly. Cuman mungkin lebih membatasi karena aku ngelihatnya tuh gak semua orang suka impact yang besar. Dalam artian kalau aku terlalu andil dalam banyak hal, maupun itu baik atau buruk, orang gak bakal suka. Jadi aku lebih banyak menahan diri, mencoba memproses bagaimana output yang mau aku kasih untuk membatasi kecewanya aku. Dan maksudnya maraton ini kan dimulai after COVID ya? Ya nggak sih? Ya kan, after COVID. Berarti kan lagi mode kamu juga mode on-nya tuh si introvertnya kan sebenarnya. Ada kesulitan nggak ketika kamu harus masuk ke maraton yang dimana kamu ketemu banyak orang, ketemu public bintang tamu, public figure atau siapapun, itu kan juga kamu harus ada socialize juga nih ke mereka gitu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin kalau ketemu bintang tamu dan banyak orang baru, udah enggak sih, karena aku udah memiliki sebuah konsep atau sebuah sistem di kepala aku. Yang pertama, bagaimana cara membatasi kecewa tersebut. Yang kedua, bagaimana meng-approach orang. Yang ketiga, gimana caranya biar orang tuh setidak-tidaknya gak benci sama aku.